Minarsi adalah istri baru Giman dari Surabaya yang dia temui ketika dia menjadi kernet angkot. Mereka sudah 2 bulan menikah, tapi baru sekarang pindah ke desa tempat tinggal Giman. Giman berasal dari kampung Lincak di bawah kaki Gunung Batok yang terkenal dengan sayur dan perkebunan teh yang subur. Ini pernikahan kedua Giman, istri pertamanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Begitu juga dengan Minarsi, ini pernikahan keduanya karena perceraian. Mereka dipertemukan ketika Minarsi hendak ke pasar dengan menaiki angkutan di mana Giman menjadi kernetnya. Kemudian mereka saling ngobrol dan saling memiliki perasaan. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk menikah. "Min, kamu dari mana?" tanya Giman yang sedang sibuk membetulkan pintu kamar. "Bersih-bersih depan, Pak. Terus diajak ngobrol sama Mbak Ayu sebelah rumah," jawab Minarsi. "Mulai sekarang kita tinggal di sini. Ya memang tidak bagus, tapi masih bisa ditempati kita bertiga. Dan aku juga punya ladang 2 petak, kita bisa mulai meladang di belakang rumah. Semoga cukup untuk memenuhi kebutuhan kita," ucap Giman. "Iya Pak, aku juga tidak nuntut apa-apa sama Bapak. Yang penting kita bisa hidup rukun," jawab Minarsi. "Bu, aku mau main di sana," ucap Erni sambil menunjuk keluar rumah di mana banyak teman-teman seusianya sedang bermain. "Iya, tapi kamu jangan nakal ya," kata Minarsi. "Iya, Bu." Dengan hati gembira Erni berlari menghampiri teman-teman barunya. Teman-temannya pun menyambutnya dengan senang, meskipun ini pertemuan pertama mereka. Dan mereka pun bermain dengan riangnya. Meskipun terlihat sangat kontras Erni dengan kulit putihnya dan rambut sebahu yang hitam. Di usia yang baru menginjak 6 tahun, dia sudah terlihat sangat cantik. Hari ini mereka sudah mulai menata perekonomian dengan memanfaatkan ladang peninggalan orang tua Giman. Mereka mulai menanam sawi dan wortel yang selalu tumbuh subur di sini. "Erni, ambilin Bapak minum," teriak Giman pada anak sambungnya yang tengah asik bermain air di aliran sungai kecil samping ladangnya. "Iya Pak," jawab Erni sambil berteriak dengan suaranya yang riang. "Kamu mainnya jangan jauh-jauh. Hati-hati juga meskipun itu sungai kecil tapi banyak bebatuannya. Awas licin nanti kamu kepleset," tutur Giman. "Iya Pak." Erni pun kembali bermain di aliran sungai kecil itu dengan gembira meskipun hanya sendiri. Kini Erni sudah mulai bersekolah TK di sebelah kampung tempatnya, cukup dekat dengan rumahnya. Pagi ibunya mengantar sekolah dan siangnya sekitar pukul 10 dia pulang bersama sebelah rumahnya yang sama-sama memiliki anak seusianya. Lalu dia menyusul ibunya ke ladang untuk sekedar bermain dan kadang juga membantu pekerjaan yang tak terlalu berat. Gadis kecil itu tampak bahagia hidup sederhana di kampung. Siang itu ketika dia sedang bermain di aliran sungai kecil di ladang, hanya dengan mengenakan baju tipis, terlihat bentuk tubuhnya. Entah apa yang sedang merasuki pikiran Giman hingga dia memandang Erni tak berkedip. Dia melihat setiap inci tubuh Erni yang masih berusia 6 tahun.
Giman menatap anak tirinya dengan tatapan tak biasa. Dia berjalan mendekat ke arah Ernie. Dengan sesekali dia menelan ludah melihat tubuh mungil itu basah. Giman pun mendekat dan mendekat tubuh Ernie dengan sangat erat sambil meraba seluruh bagian tubuhnya. Hingga ke intim Ernie, dia menggosokkan jari telunjuknya ke sela-sela organ intim anak sambungnya. Ernie yang berpikir jika bapaknya sedang mengajaknya bermain, dia tertawa riang dengan teriakan kecil. Bahkan ketika tubuh mungil itu menggeliat, Giman semakin bersemangat mencumbu belakang leher anak tirinya. "Bapak geli, jangan gelitik-gelitik," racau Ernie, hingga istrinya datang dari belakang dan memanggilnya. "Pak, sudah bercandanya. Ayo kita pulang." Sontak membuat Giman kaget dan salah tingkah. Dia pikir ketahuan aksi bejatnya oleh istrinya itu. Yobuk, ayo, ini bapak mau bersihkan badan dulu," jawab Giman. Setelah sampai rumah, Minarsi menyiapkan makan siang sedangkan Ernie bermain bersama teman-temannya di halaman depan rumah. "Ernie, makan dulu nak, mainnya nanti lagi," panggil Minarsi dari samping rumah. "Enggak bu, ayo makan dulu pak, seadanya yang ada di dapur," kata Minarsi. "Yonda popo," jawab Giman sambil berjalan menuju rak piring dan mencentong nasi ke dalam piringnya. Dia menatap Ernie yang sedang disuapi ibunya, selalu dengan pandangan aneh. "Pak, kok ngelamun aja dari tadi? Sedang mikirin apa?" kau tegur Minarsi. "Enggak, aku nggak ngelamun. Hanya saja aku berpikir Ernie sudah semakin besar, butuh biaya juga untuk sekolahnya," kata Giman berbohong. "Insya Allah akan selalu ada rezeki pak. Gusti Allah kuis sugeh, wes nggak usah dipikirin," kata Minarsi menenangkan suaminya yang ternyata sedang berpikir mesum pada anaknya. Allah itu kaya, sudah ndak usah dipikirin. Giman hanya ngangguk-ngangguk saja, meskipun yang ada dalam pikirannya bukan itu. Malam hari ketika istrinya tidur, Giman mencoba masuk ke dalam kamar Ernie dan mengelus seluruh tubuh Ernie dengan nafsu. Tubuh mungil yang seharusnya dapat kasih sayang dan perlindungannya justru menjadi pembangkit syahwatnya. Giman meraba seluruh tubuh Ernie dengan nafsu. Bahkan dia sempat mencium paha anak sambungnya itu. Ketika Giman akan membuka baju Ernie, beruntung Minarsi bangun untuk ke kamar mandi, dan ketika dia akan kembali ke kamarnya, dia mendapati pintu putrinya terbuka setengah. Minarsi pun mencoba membuka lebih lebar lagi. Dia mendapati suaminya sedang duduk di samping Ernie. "Pak, ngapain di sini?" kau tegur Minarsi, hingga membuat Giman terjingkat kaget, kepergok istrinya. Min, aku tadi dengar Ernie ngigau, panggil-panggil bapaknya. Terus aku masuk, kamu tak bangunin ndak nyaut," kilahnya. "Ngigau? Tumben, dia ndak pernah ngigau sebelumnya," ujar Minarsi merasa heran. "Ses, wes ojo berisik neng kene, ben areke turu. Ayo masuk kamar we," ajak Giman. "Min, opo mungkin Ernie kangen karo bapak kok panggil-panggil bapak terus?" sambung Giman beralibi menutupi kebohongannya. "Ndak au pak, mosok yo Ernie kangen yo pak," kata Minarsi gundah. "Kan sudah lama Min, Ernie ndak ketemu bapaknya. Bisa we dia kangen tapi ndak berani ngomong sama kamu," kata Giman sok peduli. "Ya wes lah pak, ayo balik tidur we. Dibahas sesok we, wes bengi sudah malam. Sesok ngeladang ben ora kawanen besok ke sawah biar tidak kesiangan," kata Minarsi sambil merebahkan tubuhnya. Giman mengelus dadanya ketika Minarsi kembali tidur dan membelakanginya. Bahkan Giman malam ini tak bisa tidur. Tangannya terus saja dia tempelkan di alat vitalnya sambil membayangkan betapa halusnya kulit Ernie yang masih polos. Malam ini Giman lalui dengan membayangkan tubuh Ernie. Pikirannya dipenuhi bagaimana jika dia bisa bersetubuh dengan gadis kecil itu. Hingga dia merencanakan bagaimana bisa meraba tubuh mungil itu lagi tanpa ketahuan istrinya. "Kau masih kecil saja sudah membangkitkan gairahku.
bagaimana jika kau sudah dewasa? Kau pasti sangat cantik dengan tubuh yang indah. Gumam Giman lirih. Min, kamu berangkat saja duluan ke ladang. Biar aku yang nganter Erni sekolah. Nanti pulangnya biar sama Darmi. Pinta Giman. Erni masih belum mandi, Pak. Dah bobo ke ladang agak siangan. Berangkat setelah aku nganter Erni sekolah saja. Jawab Minarsi. Dah bobo biar aku yang nungguin. Erni sudah besar, dia bisa mandi sendiri. Sekalian aku tak ngabisin kopi. Giman masih berusaha merayu istrinya. Beneran dak apa-apa, Pak? Ya, dak apa-apa, sudah buruan berangkat. Biar aku yang nungguin Erni. Usir Giman penuh semangat. Ya sudah kalau gitu, aku tak berangkat dulu. Pamit Minarsi. Dengan pura-pura perhatian, Giman pun meminta Erni untuk buruan menyelesaikan sarapannya dengan nada suara lembut. Buruan dihabisin sarapannya, nak. Buruan mandi, terus diantar bapak sekolah. Kata Giman yang terdengar sangat perhatian oleh Minarsi. Hingga Minarsi bergumam dalam hatinya jika dia beruntung menikah dengan Giman yang sabar dan sangat menyayangi anaknya. Enduk, ibu berangkat ke ladang dulu ya. Nanti sekolah dianterin bapak. Ini uang sakunya. Pamit Minarsi sambil memberikan uang saku 100 perak. Giman pun bersorak kegirangan dalam hatinya, karena telah berhasil mengusir istrinya untuk berangkat ke ladang dan dia akan melancarkan aksinya yang telah dia angan-angankan semalam. Ayo dimandikan bapak handuk, ajak Giman sambil menenteng handuk. Aku bisa mandi sendiri, Pak, jawab Erni. Jangan kamar mandinya licin, nanti kepleset. Ayo mandi sama bapak saja ya, ujuk Giman. Enggak, Pak, jawab Erni nurut. Giman pun melepas semua baju Erni dan mulai menelan salipannya berkali-kali kala melihat tubuh mungil itu tak tertutup kain. Dia mulai mengguyur tubuh Erni dengan gayung. Kemudian saat dia menyabuni tubuh Erni, dia meraba serta meremas pelan payudaranya. Lalu dia menurunkan tangannya di area vital Erni dan memasukkan satu jarinya di sela-selanya hingga Erni merasa risih dan berteriak. Bapak itu geli, Pak, ucap Erni sambil tertawa khas anak kecil. Dapopo enak, biar bersih, jawab Giman. Giman menggosok-gosokkan jarinya di sela-selanya dengan pelan sambil dia menikmati lembutnya area vital Erni. Sudah, Pak, dingin, pinta Erni. Barulah Giman menghentikan aksi bejatnya dan membersihkan tubuh Erni, lalu membungkusnya dengan handuk. Erni pun langsung berlari ke kamarnya untuk berganti baju. Sedangkan Giman masih duduk jongkok di samping sumur, sambil mengulum jari kanannya yang telah dia masukkan ke dalam area intim Erni dan tangan kirinya mulai meremas kemaluannya sendiri. Pak, Bapak, ayo berangkat, Erni sudah siap, teriak Erni dari dapur. Giman pun tersentak mendengar suara Erni. Lalu dia menghentikan kegiatan gilanya dan menghampiri Erni. Nanti sore mandi sama bapak lagi ya, pinta Giman. Nanti Erni digelitiki bapak lagi, racau Erni polos. Ya sudah, ayo berangkat, nanti telat sekolahnya, ajak Giman. Selama di ladang, Giman tak lagi konsentrasi pada tanamannya. Yang ada di pikirannya hanyalah ketika dia memandikan anak sambungnya. Pak, bapak sakit tuh. Kok dari tadi tak perhatiin ngelamun terus? Kau tegur Minarsi. Pulang yuk, Bu, badanku masuk angin, kata Giman sambil memijat pundaknya. Yos, ayo pulang, nanti tak pijetin nyampe rumah. Akhirnya Giman dan Minarsi pun pulang dari ladang. Loh Min, kok sudah mau pulang? Kau tegur tetangga yang ladangnya bersebelahan dengan ladang mereka. Engke yuk, Mas Giman ndak enak badan, kata Minarsi. Walah, kirain sudah selesai cabutin rumputnya. Belum, monggo yuk saya duluan. Yo Min. Setibanya mereka di rumah, Minarsi langsung masuk kamar mandi dan membersihkan dirinya. Giman yang berada di meja dapur mencium wangi sabun dan sampo yang menempel di rubuh istrinya. Dia mulai menelan ludahnya. Ketika Minarsi di kamar, Giman langsung mengikutinya masuk dan membelai lembut tubuh istrinya dengan tinggi semampai, berkulit putih dan berambut panjang yang hitam.
Sini tak krokin tadi katanya masuk angin, kata Minarsi. Aku sudah sembuh, Min. Hiung baumu yang wangi gini, aku langsung sembuh. Racau Kiman sambil menyingkap rambut istrinya yang masih basah dan menciumi lehernya. Pak, jangan gini ah, geli, kata Minarsi sedikit menjauhkan kepalanya. Ayo Min, mumpung rumah lagi sepi. Sebentar lagi Erni pulang, nanti tidak bisa ngapa-ngapain, rayu Kiman sambil berbisik di telinga Minarsi. Minarsi pun membiarkan suaminya menjamah tubuhnya dan dia sendiri pun larut dalam belayan suaminya. Hampir setengah jam mereka berdua bergumul saling bertukar kenikmatan. Dan Kiman pun merasa puas karena hasratnya dari pagi sudah tersalurkan pada istrinya. Namun, tetap saja Kiman masih membayangkan tubuh anak sambungnya ketika dia sedang bersama Minarsi. Dia membayangkan betapa nikmatnya lubang sempit milik Erni dan sensasi sulitnya memasukkan senjatanya ke lubang itu. Setelah mereka selesai dengan ritualnya, kebetulan sekali Erni sudah pulang. Loh ibu, sama bapak kok di rumah? Tumben jam segini sudah pulang, tanya Erni yang melihat orang tuanya keluar dari kamar dengan keringat yang masih membasahi wajah dan badan mereka. Anak ibu sudah pulang. Iya tadi bapak kurang enak badan, makanya ibu pulang cepat, jawab Minarsi. Oh, jawab Erni. Buruan ganti bajunya, habis itu kamu makan ya, pinta Minarsi. Enggak ibu, jawab Erni, lalu masuk ke dalam kamar. Hari demi hari pun berlalu, kini Erni semakin tumbuh jadi anak gadis yang cantik, meskipun dia masih terhitung usia belasan. Saat ini usia Erni 15 tahun, jika dia bersekolah kemungkinan dia sekarang kelas 2 sekolah menengah pertama. Hanya saja masyarakat desa tidak begitu memperhatikan soal sekolah, jadi bersekolah sampai lulus sekolah dasar saja sudah dianggap bagus. Kecantikannya sudah membuat para bujangan di kampung ini jatuh hati. Bahkan ada yang terang-terangan melamar Erni. Dan dengan tegas juga Kiman menolak lamaran itu. Karena dia sendiri menaruh hasrat pada anak sambungnya itu. Dan di suatu pagi, ketika Minarsi ke ladang yang akan panen hari ini, Erni yang emsi tertidur pulas terbangun karena Kiman meraba-raba pahanya. Bahkan dia telah menyingkap rok yang dikenakan Erni. Bapak, ngapain bapak di sini? Kata Erni yang terbangun dari tidurnya. Ses nanti ada yang dengar pelangkan suaramu, kata Kiman sambil membuka kancing bajunya. Iya tapi bapak ngapain di kamarku pak? Ibu mana? Tanya Erni. Ibumu sudah ke ladang karena hari ini mau panen wortel, jawab Kiman pelan. Kalau gitu Erni mau bantuin ibu, pak, kata Erni yang akan turun dari tempat tidur. Jangan kamu di sini saja sama bapak. Kamu temenin bapak ya. Enggak pak, kasihan ibu. Aku mau bantuin ibu ke ladang saja, kata Erni dengan ketakutan. Lalu Kiman menarik paksa tangan Erni dan menidurkannya di kasur. Bapak mau ngapain? Lepasin aku pak. Tolong lepas pak. Erni meronta berusaha melepaskan tangannya. Diam kamu. Sekarang juga kamu harus nemenin aku. Sudah sangat lama aku menantikan saat ini. Setelah ada kesempatan aku tidak mungkin melepaskanmu, kata Kiman membentak Erni. Tolong jangan pak, aku anak bapak. Tolong lepasin, pinta Erni sambil menangis. Diam atau aku cekik kamu. Aku bukan bapakmu. Kamu hanya anak tiriku. Jadi aku berhak melakukan ini padamu, kata Kiman. Tolong, lepasin aku pak, teriak Erni. Kemudian Kiman menyumpal mulut Erni dengan celana dalam miliknya. Karena kini Kiman telah telanjang bulat. Lalu dia melucuti baju Erni yang masih meronta sambil memukuli bapaknya. Erni berusaha berteriak sekuat tenaga, namun usahanya sia-sia. Kini tubuhnya telah tertindih tubuh Kiman dan semakin kencang Kiman memegang tangan Erni. Kiman seperti orang kesetanan melihat tubuh Erni tanpa sehelai benang. Lalu dia membuka lebar paha mulus Erni dan akan mencium vaginanya. Lalu Erni menendang perut Kiman hingga dia terpental dan dia berlari akan keluar kamar. Ah, dasar anak sialan, umpat Kiman. Naas kaki Erni justru tertangkap oleh Kiman dan Erni jatuh tersungkur ke lantai. Lalu Kiman menyeret tubuh Erni naik ke ranjang dan dia mengambil kerudung yang ada di kursi belajar.
Lalu dia mengikat kedua tangan Ernie ke atas. Ernie masih berusaha untuk melepaskan diri dari bapaknya dengan berteriak lagi. Tolong! Tolong! Ibu tolong Ernie, Bu! Teriak Ernie sambil menangis meronta. Diam! Bentak Giman, lalu dia menyumpal mulut Ernie lagi menggunakan celana dalam milik Ernie. Giman tersenyum penuh nafsu ketika melihat anak sambungnya terlentang tanpa busana dan tangannya terikat. Kemudian Giman mulai meraba tubuh Ernie dari wajahnya, lalu turun kedua tonjolan kenyal. Giman meremas benda kenyal itu dan memilin-milin bulatan coklat kecil di atasnya. Lalu Giman mulai mengulumnya dan sesekali menyedot lembut. Dia mulai memainkan dengan lidahnya, sedangkan tangan kanannya kini diturunkan ke bagian tengah selangkangan mulus Ernie. Ernie hanya bisa menangis tanpa suara karena mulutnya tersumpal. Semakin Ernie menggeliat, semakin Giman merasa bernafsu. Setelah jarinya puas bermain di selangkangan Ernie, Giman mulai menjelatinya dengan rakus. Kemudian dia menggagahi tubuh anaknya dan memasukkan senjatanya dengan paksa. Ernie yang masih terus meronta menggunakan kakinya. Namun semua usahanya sia-sia. Giman bahkan mengikat kaki kanan kiri Ernie hingga terbuka lebar gundukan daging itu. Kini dia harus benar-benar pasrah dan rela mahkotanya direnggut paksa oleh bapak tirinya. Giman menghunuskan senjatanya berkali-kali namun masih belum bisa masuk sepenuhnya. Dan dorongan terakhir senjata Giman mengoyak kegadisan Ernie. Darah segar mulai keluar dari liang sempit itu, dan kini senjata Giman berlumur darah segar keperawanan milik anak tirinya. Ernie berteriak kesakitan ketika Giman mulai berhasil memasukkan semua senjatanya. Dan Ernie merasakan seperti ada robekan di dalam alat vitalnya. Teriakan Ernie terdengar memilukan dalam sumpalan kain di mulutnya. Giman semakin bersemangat memaju mundurkan tubuh tambunnya di atas tubuh Ernie. Dia tak peduli dengan teriakan, tangisan, dan kesakitan Ernie. Di saat bersamaan tiba-tiba tangan Minarsi tertusuk jarum karung ketika dia menjahit karung yang berisi wortel. Aduh! Teriak Minarsi. Para tetangga yang membantunya memanen mendatangi Minarsi yang jari telunjuknya mengeluarkan cairan merah segar. Loh, kenapa itu jarimu, Min? Ketusuk jarum Mbak Yu, kata Minarsi sambil menahan rasa sakit. Walah Mbak Min, wes biar aku saja yang jahit karungnya. Kamu cabutin aja wortelnya, kata pembeli wortel yang memborong semua hasil ladang Minarsi. Iki minum dulu, Min, kata tetangga yang membantunya. Hatiku kok nggak enak ya, Yu? Kayak nganjel gitu. Apa terjadi sesuatu ya? Ujar Minarsi. Wes istirahat dulu, tenangin dulu pikiranmu. Duduk dulu di sini sambil minum teh anget. Minarsi pun menuruti kata tetangganya. Minarsi duduk melamun dengan pikiran melayang tak karuan entah apa yang dia pikirkan. Sedangkan di rumah Ernie sedang bertaruh kehormatannya karena bapak tirinya sendiri. Ketika Giman akan mencapai klimaks, dia semakin cepat menggoyangkan tubuhnya hingga tonjolan kembar milik Ernie bergoyang naik turun. Giman berhasil mencapai puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih kental. Ketika dia mencabutnya, cairan itu ikut keluar mengalir dari liang sempit Ernie. Kini tinggal rasa nyeri, panas, dan sakit luar biasa yang Ernie rasakan. Jangankan berjalan, bangkit dari tempat tidurnya saja dia tak sanggup. Badannya serasa rapuh semua. Kini dia menangis sambil memunguti bajunya yang berserakan dan memakainya dengan hati hancur. Setelah dia mengenakan pakainya, dia kembali ke atas ranjangnya dan meringkuk menghadap tembok, meratapi nasibnya. Ini kenapa si bapak belum kesini juga ya? Apa masih belum bangun? Minarsi bermonolog. Min, gimana? Wes tenang? Tanya tetangga yang membantunya memanen wortel dan sawi. Aku semakin gelisah Mbak Yu. Ini kenapa Pak E belum bantuin kesini? Tadi perasaan pas aku berangkat dia sudah bangun. Opo yo balik turun mana? Kata Minarsi. Walah Min, wong lanang yo menukui. Matanya melek dulu bareng yo marem maneh. Walah Min, orang laki-laki ya kayak gitu. Matanya kebuka bentar, habis itu yo tidur lagi. Aku tak mulai sayoyu. Aku titip panenanku sediluk. Pamit Minarsi. Aku tak pulang dulu ya Mbak. Aku titip panenanku sebentar. Yo, wes tinggalan.
ben aku seng nonggok. Yo, sudah tinggalin, biar aku yang jaga. Lalu Minarsi pulang dengan perasaan cemas. Setibanya dia di rumah, dia tidak mendapati suaminya di rumah. Hanya ada Ernie yang tidur meringkuk memeluk guling. Pak, Bapak, Ernie, kamu belum bangun, Nak? Ibunya memanggil sambil mengetok pintu kamarnya. Ibu, panggil Ernie lirih sambil menangis. Dia ingin sekali mengadu pada ibunya, tapi dia ingat ancaman bapak tirinya. Awas! Jika kamu berani mengadu pada ibumu, aku akan membunuhmu dan ibumu. Ancam Giman pada Ernie yang sudah tak berdaya terlentang di atas kasurnya. Ernie pun mengurungkan niatnya, dia hanya diam menahan rasa sakitnya sendiri. Kamu masih tidur, Nak? Panggil ibunya dari balik pintu kamar. Ernie pun buru-buru menyeka air matanya dan pura-pura memejamkan matanya. Ketika ibunya masuk dan berusaha membangunkan Ernie, dengan menyentuh lengan Ernie, dia merasakan suhu tubuh Ernie yang panas. Kamu sakit, Nak? Ini kenapa badanmu panas sekali? Tanya Minarsi. Ernie hanya diam sembari menahan rasa sakit dan sesak yang memenuhi rongga dadanya. Ernie nggak apa-apa, Bu. Ernie hanya pusing saja. Kata Ernie menahan air matanya. Bapakmu kemana, Nduk? Ibu nungguin dari tadi di ladang kok nggak dateng-dateng. Ernie menggelengkan kepalanya pelan. Ernie nggak tahu, Bu. Jawab Ernie lirih. Ya sudah makan dulu, pulang dari jual hasil ladang nanti ibu anterin ke Pak Mantri ya. Lalu Minarsi keluar kamar sambil menutup pintu kamar Ernie. Dan Ernie pun menangis sejadi-jadinya sambil memukul-mukul kepalanya. Hatinya sangat sakit kala panggilan bapak itu dia dengar di telinganya. Minarsi keluar rumah untuk mencari suaminya. Kang, punten mau tanya lihat Kang Giman dak? Tanya Minarsi pada tetangga sebelah rumahnya. Kang, permisi mau tanya lihat Kang Giman dak? Gimana yang warin Mbok Dami tadi min ngopi sama aku? Jawab tetangganya. Giman di warungnya Mbok Dami tadi min ngopi sama aku. Suwon Kang. Makasih Kang. Minarsi pun menyusul suaminya ke warung di ujung belokan sebelah barat rumahnya. Minarsi berjalan ke warung yang dimaksud tetangganya. Dan benar Giman ada di sana sedang ngopi sambil ngobrol dengan para pelanggan yang lain.